Alhamdulillahirabbil alamin asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Oke, di kesempatan kali ini bersama saya Andri AB Shot Legend dan bertempat di Galeri Shot Legend tentunya. Alhamdulillah Ustadz guru saya tercinta Ustadz Yayan atau yang dikenal Dacep Harian sudah datang di hadiran kita, di hadapan kita semua. Tentunya merupakan sebuah kebahagiaannya bagi kita semuanya. Allah mentakdirkan kita kembali berkumpul di sebulan sekali ya, ketemu sama Ustadz Yayan. Jadi rasa sono teh harus kita tumpahkan di malam hari ini dengan kita bisa menyimak ya, untuk agar bisa memahami apa-apa yang disampaikan Ustadz Yayan. Oleh karena itu teman-teman bersyukur sekali, mudah-mudahan ini teman-teman semakin istiqomah seperti Istiqomah Media gitu. Yang ngajinya semakin semangat dan tentunya insya Allah keberkahan akan ada pada kalian karena tak ada keberkahan tanpa ketaatan. Karena kalian taat, maka Allah akan memberikan keberkahan. Oke, dari saya segitu aja dulu, nanti akan langsung ke Ustadz Yayan untuk menyampaikan apa-apa yang akan disampaikan. Mugia orang bisa menyimak, memahami, sehingga nanti mengamalkan dan tentunya menjadi sebuah nilai kebaikan dunia dan akhiratnya. Waktu dan tempat Ustadz Yayan saya persilahkan untuk menyampaikan. Kami sebagai murid-murid siap mendengarkan gitu. Baik, terima kasih Kang Abe. Siap. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Rekan-rekan jamaah pengajian Shot Legend dan jamaah pemuda Persis Kampung Tanjung. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu bertatap muka dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan dengan afiatnya kita pada hari ini mudah-mudahan juga dilimpahkan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi ditandai dengan turunnya hujan. Ini tidak menjadikan patah semangat kita dalam hal terutama dalam urusan thalabul ilmi. Sebab kita punya keyakinan mencari ilmu itu adalah sebuah nilai pahala yang luar biasa dan ilmu ini akan menjadikan kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah mengatakan di dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu, orang-orang yang memiliki ilmu. Ini derajatnya beda antara orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui, antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Ini adalah menjadi sebuah keyakinan kita bersama. Baik rekan-rekan, kebetulan momen hari ini kita di bulan Rabiul Awal. Artinya di bulan ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai fakta sejarah bahwasanya Rasulullah lahir di bulan Rabiul Awal, plus Rasulullah wafatnya juga di bulan Rabiul Awal. Namun sayang di kita sebagian ya masyarakat di kita ini yang dirayakan itu justru kelahirannya saja, tidak dirayakan kewafatannya. Dan ini menjadi sebuah masalah, artinya masalah merayakannya juga ini menjadi sebuah masalah. Artinya bukti kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mesti dirayakan sebagaimana misalkan dengan Maulid Nabi ataupun apalah namanya. Yang jelas yang menjadi tolak ukur nanti yang akan menyelamatkan kita baik dunia dan akhirat tentunya bukan merayakan Maulid ataupun merayakan hari lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Justru menurut perspektif fikih, menurut perspektif
kajian ini dipermasalahkan, sebab tidak ada dalam catatan sejarah bahwasanya para sahabat ataupun para tabi'in melakukan hal ini. Yang namanya Abu Bakar itu orang yang paling cinta kepada Rasulullah. Umar bin Khattab juga merupakan orang yang benar-benar cinta kepada Nabi. Termasuk Utsman, Ali apalagi. Ali itu kan menantu Nabi. Mereka tidak pernah merayakan, tidak tercatat di dalam tarikh bahwasanya mereka melakukan hal seperti itu. Bahkan imam madhab pun sekalipun mereka tidak melakukannya. Seperti Imam Hambali, Hanafi, Maliki, dan Syafi'i termasuk. Makanya kita mengacu saja kepada hadis Nabi. Man amala amilan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan sesuatu tanpa atas dasar perintah, bukan tidak ada contohnya dari Nabi, maka fahuwa raddun, amalan itu tertolak. Ini yang merupakan panduan bagi kita. Jadi intinya nggak mesti kita merayakan. Yang jelas di antaranya yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam ini, kita merefleksi saja ya. Dalam Sahih Bukhari, Kitabul Iman, hadis nomor 14 tuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang dikutip oleh Imam Bukhari pernah bersabda seperti ini. La yu'minu ahadukum. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian, kata Nabi. Hatta akuna ahabbu alaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Kata Rasul, tidak sempurna keimanan seseorang di antara kalian. Sehingga, kata Nabi itu, aku lebih dicintai daripada orang tuanya, anaknya, dan manusia secara keseluruhan. Nah, barangkali kajian kita malam ini mengambil daripada sabda Nabi yang ini. Perlu diketahui, kecintaan kita kepada Rasul, kecintaan kita kepada Nabi itu bukan cinta yang sifatnya tabi'i. Artinya sifat yang sudah lumrah gitu kan, artinya wajar. Lamun hiji jelema cinta, wajar ya mah. Seperti anak cinta pada orang tuanya, orang tua sayang cinta kepada anaknya, ataupun suami cinta kepada istrinya, ataupun cinta kita kepada saudara-saudara kita. Ini hal yang lumrah, cinta tabi'i. Kalau cinta kepada Nabi menurut para ulama itu sifatnya ikhtiari. Jadi harus diusahakan. Kenapa harus diusahakan? Sebab satu ketika Nabi itu kan kalau kita kalau kita pikirkan itu Nabi itu bukan bagian daripada nasab kita kan? Yang namanya Nabi itu kan orang Arab, kita mah orang Pamengpeuk, kita mah orang Tanjung, orang Indonesia. Nabi itu orang Arab, beda nasabnya dengan kita. Kita bukan keturunan beliau. Kemudian Nabi itu bukan bagian daripada keluarga kita kan. Artinya, makanya kata ulama ini proses cinta ke Nabi itu ikhtiari, harus diusahakan. Diusahakannya bagaimana? Mengusahakan bagaimana kita harus mencintainya. Walaupun satu ketika berat ataupun ada konsekuensi yang berlaku. Nah, seperti halnya ketika kita meyakini obat itu akan menyembuhkan kita. Berarti semahal apapun ataupun sejauh apapun, walaupun obat itu pahit, pasti akan dicari dan kita makan. Sebab kita punya pikiran, kita punya keyakinan bahwasanya obat ini akan menyehatkan, akan menyembuhkan. Nah, kecintaan kepada Nabi juga gitu. Jadi perlu ilmu, perlu proses perenungan, perlu proses berpikir bagaimana supaya kita bisa mencintai bahkan lebih dari pada cinta kepada keluarga, kepada ayah, kepada ibu, kepada anak ataupun kepada manusia yang lainnya. Nah, makanya di sini perlu ilmu. Orang teh kudu wawuh jeung Nabi.
Dengan cara apa? Dengan cara mencari ilmu bagaimana kita kenal betul-betul terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada proses perenungan, artinya Nabi itu nepikeun ka kumaha itu bisa orang cinta, kita timbul cinta kepada Nabi teh harus bagaimana? Makanya kita harus sadari. Saya ungkap di sini ya sebagian. Nabi itu ternyata orang yang betul-betul perhatian kepada umatnya, ke orang, kepada kita. Artinya Nabi ini betul-betul sampai beliau mau wafat pun masih menyebut umatnya, ummati, ummati, ummati. Artinya begitu care-nya Nabi kepada kita, pedulinya Nabi terhadap umatnya. Bahkan ketika sakaratul maut, Nabi sempat mun urang mah istilahnya nawar ke Allah. Muncul urang mah Gusti, ya Allah, kalau bisa hanya aku saja yang merasakan sakitnya sakaratul maut. Umatku jangan. Si Dilan mah karek ayeuna ngomongna. Si Dilan teh kabogoh teh Milea. Kan gitu ngomong nanti si Dilan ke Milea. Milea, kamu jangan rindu. Rindu itu berat. Biar aku saja apa gitu. Eta teh nurutan Nabi si Dilan teh. Nabi mah geus ti baheula. Nabi itu sudah dari dulu ngomong gitu. Ya Allah, kalau bisa umatku jangan. Hanya aku saja yang merasakan sakaratul maut. Ini saking cinta-cintanya Nabi kepada kita, pada umatnya. Kemudian Nabi itu kan membawa syariat, membawa risalah. Di mana syariat ini, risalah ini yang diajarkan oleh Allah melalui nabinya ini membawa jalan kebenaran. Ku Nabi dicontohkan, iya jalan benar, iya jalan salah. Berarti Nabi itu membawa diri kita kepada apa? Kepada jalan kebenaran. Nungtun orang Nabi. Ya, nungtun orang Nabi. Artinya Nabi ini memberikan sebuah tuntunan kepada kita bagaimana kita ini sejahtera, selamat dunia dan akhirat. Itulah Rasulullah. Maka ini harus dibangun kecintaan ini. Betul-betul Nabi ini adalah sosok yang menyelamatkan. Nabi ini adalah betul-betul sosok yang membawa kita ke jalan yang benar. Inilah barangkali yang harus kita timbulkan, cinta kepada Nabi, cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Secinta-cintanya keluarga, nyaah-nyaah nage dulur gitu kan, itu tidak akan menyelamatkan kita dari azab Allah. Justru yang menyelamatkan azab Allah itu, yang menyelamatkan kita dari azab Allah itu adalah bagaimana ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Ya, makanya sekali lagi cinta ini harus kita bangun, cinta ini harus kita jadikan sebuah prioritas. Jangan sampai Nabi itu dinomorduakan. Yang namanya harta, yang namanya anak, keluarga, orang tua, bisnis, rumah, itu tidak akan menyelamatkan kita dari azab Allah. Yang bisa menyelamatkan kita dari azab Allah itu adalah ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Itu dalam surat Al-Anfal dijelaskan seperti itu. Nah, oleh sebab itu Nabi itu merupakan anugerah sebetulnya. Anugerah itu. Anugerah. Jadi pernah saya posting ya. Anugerah terbesar bagi umat ini adalah apa? Diturunkannya, diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini anugerah terbesar bagi kita. Diturunkannya Nabi. Sebab Nabi menyelamatkan diri kita. Nabi menyelamatkan umatnya. Supaya lebih jelas. Dalam hadis dikatakan, mayit itu, yang meninggal itu, diikuti oleh 3 perkara. Yang 2 kembali, yang 1 mengikuti, yang 1 tetap. Mayit diikuti oleh hartanya, keluarganya, dan amalnya. Yang 2 kembali apa? Harta dan keluarga. Sekali lagi saya katakan tadi, secinta-cintanya keluarga itu hanya sampai liang lahat. Secinta-cintanya keluarga itu sampai kuburan. Ya. Harta nggak dibawa kan? Sugan pedah nu maot teh. Saya bisi kebutuhan kerjaan, bahanan duit enggak kan? Kemudian yang meninggal itu
bisa yang jalan-jalan, tendenan sepeda ataupun motor, enggak kan? Harta itu enggak akan dibawa. Wa yabqa, dan yang tetap tinggal itu apa? Amalnya. Nah, amal di sini yang nantinya pertanyaannya, jasa siapa amal ini? Amal ini adalah jasa Rasulullah, jasa Nabi. Kan kita bisa sholat, Rasulullah mencontohkan begitu. Kita saum begini, kita ibadah haji begini, kita melakukan amalan-amalan di dunia ini tentunya dalam urusan ibadah. Nabi mencontohkan amalan-amalan ini adalah jasa Rasulullah. Kan Rasul tadi membawa kita, menuntun kita ke jalan yang benar, sekaligus dengan aturan-aturan, sekaligus dengan syariat yang dibawanya. Nah, rekan-rekan yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu ada hadis panjang sebetulnya. Ini peran Nabi, ini peran Rasulullah dalam kehidupan kita. Ketika orang meninggal itu ruhnya itu diangkat ke langit ya, untuk dicatat orang yang meninggal itu. Jadi rekan-rekan jangan percaya kalau ada istilah ruh gentayangan, ya nggak ada itu. Jadi ruh itu udah bawa ke langit, dicatat oleh Allah. Ketika sudah sudah dikuburkan, disimpan lagi si ruh itu ke jasadnya. Kemudian malaikat datang, 2 malaikat datang, dan 2 malaikat itu bertanya, mendudukkan dulu, kemudian bertanya. Jadi didiukeun orang teh. Artinya itu di mana? Bukan di kuburan kan? Didiukeun di kuburan kabayang jedak katanya. Jedak sebenarnya. Tapi di mana itu? Di alam kubur, di alam barzah. Nah, malaikat nanti datang 2. Kemudian bertanya. Apa yang ditanyakan oleh malaikat? Man robbuka? Siapa Tuhanmu? Tuh, makanya ini dibejaan orang maku Nabi ya. Bocor ya soal kubur teh. Bedak tong aneh lamun soal UN bocor. Mun soal PNS bocor atau anehnya soal kubur saja bocor ini. Pertanyaan kubur saja bocor ku Nabi dibejaan. Apa yang ditanyakan malaikat? Man robbuka? Siapa Tuhanmu? Orang yang betul-betul tahu akan, orang yang betul-betul beriman, kemudian betul-betul secara ilmu dia mengetahui bagaimana benarnya agama ini, dia akan menjawab, Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Kemudian ditanya yang kedua, Madinuka, apa agamamu? Orang beriman akan menjawab, Dinial Islam, agamaku adalah Islam. Kemudian ditanya, yang ketiga itu ditanya begini, muncul orang makia, tahukah kamu ini siapa? Bagaimana pendapatmu tentang orang ini? Bagaimana pengetahuanmu tentang Rasulullah? Jadi Rasulullah nanti diperlihatkan kumaha pandanganmu, bagaimana pandanganmu tentang Rasulullah. Orang yang beriman pasti tahu. Dia akan menjawab begini, huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan menjawab seperti itu. Dalam hadis seperti itu dikatakan. Ma ilmuka, cek malaikat teh. Nah maneh bisa nyaho? Ti mana nepikeun ka nyaho? Nah bet bisa nyaho? Dia menjawab, qara'tu kitab Allah. Saya membaca kitab Allah. Artinya tong bujang-bujang ke di alam barzah bisa ngajawab pertanyaan lamun orang tara ngaji. Rek kumaha apal ka Rasulullah? Bagaimana kita tahu kepada Rasulullah lamun orang teu ngaji, lamun orang tidak tahu ilmunya, tidak mengkaji siapa Rasulullah itu. Makanya jangan jangan a priori terhadap kehidupan Rasulullah itu. Kita harus tahu bagaimana. Bukan saja Rasulullah, kita mah para sahabat-sahabat yang soleh juga harus tahu. Kan orang nu apal tanya sahabat yang 4 weh, padahal yang lain juga banyak. Pas ditanya lamun teu nyaho, ini bagaimana? Sok. Uti tahu enggak
Usamah bin Zaid misalkan. Nggak tahu kan? Usamah bin Zaid sahanya. Abu Darda tahu nggak? Kemudian Anas bin Malik, kemudian sahabat-sahabat yang lain. Ini kita dituntut sebetulnya. Karena kehidupan mereka, pribadi-pribadi mereka itu adalah pribadi-pribadi yang luar biasa. Apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasul itu kan jangankan oleh kaum muslimin, jangankan oleh umatnya, orang kafir pun mengakui Rasul itu adalah sosok yang luar biasa. Ini ada orang namanya penulis ya, Michael H. Hart. Dia menulis 100 tokoh yang paling berpengaruh. Dia menempatkan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu di urutan yang pertama. Bayangkan. Nabi Nawai cek urangnya, Nabi Nawai Yesus gitu kan. Isa alaihissalam ditempatkan di nomor 3. Siapa nomor 2? Ada yang tahu? Isaac Newton, betul. Yang kedua adalah Isaac Newton, orang yang paling berpengaruh di dunia. Rasulullah nomor pertama. Ini bayangkan, kafir saja, orang non muslim saja mengakui. Berarti Rasulullah adalah sosok yang orang paling berpengaruh di dunia ini. Dan perlu diketahui, Rasul itu kan komandan perang. Rasul itu ahli strategi perang. Dalam perang apapun Rasul itu jitu strateginya. Nah, ini ada orang yang rajin membuat peta sejarah ataupun membuat bagaimana strategi Rasulullah perang. Itu perlu diketahui, dipakai buku itu oleh jenderal seluruh dunia. Strategi perang Rasulullah itu dipakai oleh jenderal seluruh dunia, bayangkan. Ini Rasulullah sangat luar biasa. Makanya kacida lamun urang teu nyaho teh ka Nabi mah. Kacida lamun urang teu cinta ka Rasulullah mah. Nah, tadi dari mana kamu tahu? Saya baca kitab Allah. Kemudian saya beriman kepada Rasul. Kemudian saya membenarkannya. Lalu datang suara dari langit. Sadaqta, benar cenanya. Benar cenah maneh teh muncul urang mah. Fa'aprisu, amparkan cenah surga. Kemudian bukakeun lawang-lawang surga. Sungit nawai karasa surga teh. Bayangkeun urang di alam barzah, di alam kubur, surga geus ditembongkeun, ieu teh pitempatkeun urang ka hareup. Bagja ge bunga teh. Bunga. Siga urang rek ulin ka laut geuning nya, sampai nepi ka laut, ningali heula laut, ditingalikeun heula laut, katingali ku urang teh di jalan teh, oh laut atohnya urang teh jiga kitu. Tah jiga kitulah gambaran sederhanana mah. Ieu mah surga ditingalikeun seungitna. Karek seungit kemang wae, seungit parfum urang sudah merasa merasa gembira, merasa bunga gitu kan dengan harumnya bunga yang ada di dunia ini. Apalagi harumnya surga, ini sangat luar biasa. Artinya dia secara kejiwaan bahagia ditinggalikan surga. Kemudian si kuburannya itu diluaskan seluas mata memandang. Itulah kejadian di alam barzah. Tadi yang harus kita garis bawahi, bagaimana pengetahuan dia terhadap Rasulullah. Dia bisa menjawab, huwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya dia tahu kepada Rasulullah. Tapi celaka ini kepada orang yang mendustakan agama. Ketika sama tadi kasusnya, ruh itu dibawa ke langit, dicatat, kemudian disimpan lagi di jasadnya. Kemudian dua malaikat datang. Sama pertanyaannya. Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Orang yang mendustakan agama di dalam hadis itu dikatakan dia tidak bisa menjawab. Jawabnya gini, la adri. Artinya dia tidak bisa menjawab. Muncul orang, aduh, tenyaho gitu. Kemudian ketika ditanya, madinuka, apa agamamu? La adri, sama tidak tahu. Ketika ditanya, siapa orang ini? Bagaimana pengetahuanmu tentang Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Dia sama nggak tahu.
la adri, sama nggak tahu. Akhirnya orang tersebut ada suara dari langit. Geus ngebohong teh jelema teh, muncul urang mah kitu. Geus ngebohong teh jelema teh. Maka amparkan bagi dia neraka. Artinya dibukakan lawang-lawang neraka. Ditingalikeun letupan dan panasnya. Kemudian kebayang kan gempurna sieuna gitu, ieu pitempatkeun urang jaga ya. Katingali. Kemudian si kuburannya dihimpitkan sampaikan ka tulang-tulangna remuk, sampaikan tulang-tulangna paratah. Ini diantaranya nasib yang berbeda. Apa yang menjadi garis bawahi, yang harus kita garis bawahi? Pengetahuan kita, pengetahuan orang tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuh di alam kubur wae nyalametkeun Rasulullah. Bagaimana ketaatan kita kepada Rasulullah, pengetahuan kita kepada Nabi sendiri. Kemudian Rasulullah menyelamatkan kita di mana? Nanti dengan syafaatnya itu. Dengan syafaatnya itu Rasulullah menyelamatkan kita itu. Makanya hari ini kita harus betul-betul mengikutinya. Kita betul-betul mendoakannya. Kan syafaat teh halal teh ke orang yang senantiasa diantaranya bersolawat kepada Nabi. Maksud solawat di sini adalah bukan solawat nyanyi-nyanyi gitu ya, bukan solawat IWPY ataupun solawat apalah istilahnya, solawat yang sering kita dengar ya, solawatan itu, bukan itu mah nyanyi menurut saya, itu nyanyi, murni itu mah lagu, lagu aya lagam tumhiho gitu kan, aya lagam sukuntum mawar merah, solawat itu baru kikituan, segala macam. Solawat kita itu ada, karena solawat itu adalah ibadah, artinya Rasul sudah mengarahkan, Rasul sudah memberikan panduan. Salawat kita itu di mana? Salawat kita ketika sholat, ketika kita tasyahud. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu salawat. Kan ketika Rasul ditanya, Rasul bagaimana kami sholawat terhadapmu? Rasul berdiam diri. Lila Rasul tadi ngajawab teh. Sampai-sampai sahabat teh kieu ngomongna, kaduhung urang menanyakeun euy. Gitu kan? Sahabat teh sampai-sampai gitu ngomongnya. Kaduhung Rasul siga moal ngajawab. Cek Nabi, "Qul Allahumma sholli ala Muhammad," dan selanjutnya yang tadi yang saya sebutkan. Itu sholawat kita teh. Berarti ingin banyak sholawat berarti kita mah kudu melaksanakan apa? Salat, betul. Kemudian yang kedua, salawat kita itu di mana? Ketika selesai mendengarkan adzan, ada doanya. Itu salawat kita. Allahumma rabba hadihi da'wati tama wa sholatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'ashu maqama mahmudanil ladzi wa'adtah. Itu halal syafaat bagi kita ketika kita berdoa seperti itu. Artinya apa? Artinya lamun hayang menang syafaat berarti orang kudu kumaha? Kudu rajin ke masjid berarti. Ada orang yang berdoa Allahumma rabbah hadihi pasti dia ada di mana? Ada di masjid atau siap-siap sholat berjamaah. Nah seperti itu. Itu salawat kita. Kemudian kata Nabi, salawat kita itu di mana? Ketika kita mendengar disebutkan nama Rasulullah, kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Kan kata Nabi seperti ini, rogima anpu rojulid, alangkah ruginya seseorang. Seseorang itu dikategorikan rugi, menyesal, terpuruk. Dukirtu indahu falam yusolli alayya, disebut namaku tapi dia tidak mau mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau disebutkan nama Nabi, orang harus menyebutkan sallallahu alaihi wasallam. Makanya para ulama kalau nulis kitab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini apa? Supaya kita bersalawat. Tah salawat urang mah eta. Lain nu nyanyi yang seperti kita dengarkan. Itu ya, harus bisa dimengerti sebab salawat itu kita bernilai ibadah, itu adalah sebuah ibadah, maka harus sesuai dengan contoh, harus sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh
Allah dan Rasulnya. Seperti itu. Nah, ternyata betul Nabi juga menyelamatkan kita di mana? Di akhirat nanti dengan syafaatnya. Rasul-rasul yang lain kan menolak, tidak bisa. Nabi Nuh nggak bisa, Nabi Ibrahim nggak bisa, Nabi Musa nggak bisa, Nabi Isa nggak bisa. Hanya Nabi Muhammad yang diberikan izin oleh Allah bisa memberikan syafaat pertolongannya nanti di hari kiamat. Itulah barangkali Nabi itu menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Ayo sekarang mah, mulai sekarang kita apa lebih lebih artinya memahami tentang Nabi itu bagaimana, posisi Nabi itu bagaimana, posisi Rasulullah itu bagaimana, yang nantinya timbul keyakinan dalam diri kita bahwasanya Nabi ataupun Rasul itu adalah sosok orang yang betul-betul petugas dari Allah yang menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Sok cintai Nabi. Dengan cara apa? Dengan cara mengikuti sunnah-sunnahnya ya. Mencintai Nabi itu dengan mengikuti sunnah-sunnahnya. Bukan melakukan hal-hal yang bid'ah. Justru kalau melakukan hal-hal yang bid'ah, terusir kita nanti di Al-Haudi. Kan Nabi itu nanti di Al-Haudi itu menunggu kita. Al-Haudi itu telaga. Telaga yang terputih. Nabi menunggu nanti di sana. Kebayangnya, deng 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 deng, Nabi nungguan. Cek Nabi itu, ka dia umatku, juga orang ka dia. Kebayang, orang teh hayang panggih. Terus terang saya dalam diri saya pribadi ingin bertemu dengan Nabi. Neng ingin bertemu dengan Nabi? Harus. Orang dipeluk pun Nabi kebayangnya. Jika gitu. Kemudian ada orang yang terseret. Ya, ada orang yang terseret. Rasul gak aneh. Itu cenah umat abdi, mencegah orang itu umatku. Ada yang mengatakan, kamu gak tahu cenah apa yang dilakukan oleh mereka setelah sepeninggalmu. Artinya mereka melakukan bid'ah. Mereka terseret, menjauh. Nabi jadi amok. Sukon. Ini. Menjauh. Tuh Nabi ge ngewaeun ka jalma anu mau kerap sorangan kumaha irung dina ibadah gitu kan. Makanya cinta orang ka Nabi teh buktikan dengan ketaatan kita, buktikan dengan melaksanakan sunnah-sunnah beliau. Yang dimana inilah yang akan menyelamatkan kita sebetulnya nanti. Makanya celaka bagi orang yang melakukan bid'ah itu sendiri. Nabi juga nanti bendu, nanti benci Nabi juga. Dan di akhirat dia akan celaka. Maka betul, bid'ah itu adalah kesesatan dalam beribadah. Itu adalah bid'ah. Itu barangkali yang harus kita renungkan, yang harus kita pikirkan. Makanya mulailah dari sekarang kita itu lebih dekat dengan kehidupan Nabi. Artinya cari tahu lah dengan cara membaca, dengan cara kajian, dengan cara kita searching bagaimana kehidupan pribadi Rasulullah ataupun bagaimana apa sosok Rasulullah itu sebagai Muhammad sebagai manusia biasa, Muhammad sebagai Rasul Allah. Ini yang luar biasa. Bisa dijadikan uswah, dan dalam Al-Qur'an dikatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dalam diri Rasul itu ada contoh yang baik. Contoh berumah tangga, sok we tinggalin Nabi lah. Contoh dalam berpolitik, contoh dalam bermuamalah, silakan. Contoh Nabi. Dalam kepemimpinan, Nabi itu sudah mencontohkan. Dalam urusan perniagaan, perdagangan, Nabi juga sudah mencontohkan. Apapun yang dibawa Nabi itu Al-Quran. Al-Quran mampu menjawab setiap persoalan-persoalan. Makanya mulai hari ini, sok baca Quran, baca hadis, baca sejarah tentang Nabi. Supaya apa? Supaya kita lebih paham secara ilmu bagaimana supaya kita ini lebih mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab tadi dikatakan mencintai Nabi itu adalah cinta yang ikhtiyari, harus diusahakan melalui proses kajian, melalui proses keilmuan, melalui proses sebuah perenungan bagaimana supaya kita mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaat. Insya Allah kita bertemu lagi pada kesempatan berikutnya. Terima kasih kepada Kang Andrea B. Terima kasih kepada Shot Legend. Terima kasih kepada semuanya yang
turut andil dalam kajian kita malam ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khairan kasiran pada Ustadz Yayan yang sudah menyampaikan tauzihnya. Luar biasa, jadi ada hikmah yang bisa kita ambil teman-teman, bahwa mencintai secara berlebihan itu kan, itu yang harus kita garis bawahi, itu ternyata yang nggak boleh. Tapi cinta banget ke Rasul kan bagus, tapi harus sesuai gitu apa yang memang diinginkan Rasulullah SAW. Jadi kata Rasul, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Terkadang karena saking kita cinta-cintanya ke Nabi, kita selalu berlebihan, terlalu israf gitu dalam melampiaskan, kalau rasa bahasa kita, melampiaskan rasa cintanya. Sampai-sampai ada aturan yang memang sebetulnya Nabi itu nggak suka gitu, umatnya itu seperti itu, yaitu tadi bid'ah ya. Makanya kan ada hadisnya, kulu bid'atun dolalah wa kulu dolalatun finnar. Jadi setiap perkara yang namanya bid'ah teh sasar, dan setiap yang sasar finnar, ada dalam neraka. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa mengekspresikan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad dengan sesuai apa yang sudah dicontohkan. Karena amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad tentunya akan ditolak. Oleh seperti itu, mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa lebih mau belajar, lebih menimbang-nimbang sebelum melakukan sesuatu hal dalam hal kaifiat peribadatan ya. Nah, terakhir dari Abe, ada salah satu kejadian yang lagi viral kalau di Info Bandung Kota, Info Karawang, Info Was Indonesia rame. Ada acara memperingati Maulid Nabi ya. Ada panggung disediakan oleh panitia, dan yang paling membuat kita sebagai umat Islam, termasuk saya pribadi lah, merasa sedih gitu kan, marah ya, mungkin manusiawi ya, kenapa panitianya membiarkan gitu, apakah memang tidak mengerti? Kalau mengerti mah ya mungkin ketika ada sesuatu hal pelanggaran yang tidak sesuai dengan syariat, ya berhentian aja, di stop aja kegiatannya. Jadi ada santri katanya itu yang lagi acara Maulid Nabi joget-joget TikTok gitu kan, itu lagi viral banget gitu kan, kermah gitu kan. Rasulullah, para sahabat tidak mencontohkan merayakan, ini ketika merayakan diisi dengan joget-joget seperti itu, ini makin ngawur. Nah, mudah-mudahan kita berdoa pada Allah aja, cing dijauhkan ya dari hal-hal yang jujur mereka menganggap itu baik, padahal di mata Allah dan Rasulnya itu nggak baik karena tidak dicontohkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.